minggu ini dengan tema taat pada firman. Maaf kalau saya beda tulisannya, mentaati firman-Nya. Maksudnya taat kepada firman Tuhan. Di Mazmur pasal 73 ayat 3 dan 4, sebenarnya ayat 3 sampai 5. Asap berpandangan bahwa tampaknya Asap beserta orang percaya hanya membuang waktu dan energi untuk taat pada Tuhan dan firman-Nya. Karena perhatikan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun ternyata menerima berkat juga dalam hidupnya, tanda kutip ya. Seperti kehidupan yang mujur, artinya selalu beruntung ke zaman sekarang gitu. Kesehatan yang prima, wow, seger buger kalau firman Tuhan bilang. Harta yang melimpah, tidak mengalami kesusahan. Itu ayat 34, saya akan bacakan ayatnya. Sebab kata Asap dia, aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik di Mazmur pasal 73. Ayat 4-nya berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengatai-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan. Mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Wow, Asap mempunyai pandangan sedemikian rupa. Narasi yang dikutip oleh Asap ini. Kita tahu siapakah Asap. Asap ini seorang pemimpin pujian seperti Bu Desi ya, atau beberapa teman-temannya. Ya bukan hanya pemimpin pujian, kalau saat ini ada backing vokal seperti kaum pria, ada singer-singernya. Dan pada perjanjian lama orang yang dipilih yang masuk dalam hadirat Tuhan untuk memimpin acara ibadah hari Sabat dalam ibadah orang-orang Yahudi adalah orang yang khusus. Khusus secara apa? Secara keturunan dia harus kaum Lewi. Ada 12 kaum ya di dalam di suku Israel, tetapi hanya kaum Lewi saja yang berhak memimpin pujian, yang mengadakan ibadah-ibadah hari Sabat. Hanya keturunan Lewi. Tapi bukan hanya keturunan saja, ada syarat lain, yaitu mereka hidup harus kudus. Syaratnya adalah mereka harus suka rajin Taurat, baca firman. Jangankan suku kaum Lewi, semua orang Yahudi sejak kecil mereka diajarkan baca kitab Taurat. Dan itu diajarkan berulang-ulang. Sampai dikatakan ketika engkau tidur, ketika engkau bangun, ketika engkau makan, ingatlah, bacalah firman Tuhan, bacalah kitab Taurat berulang-ulang. Wow, orang yang tahu firman Tuhan, artinya sering membaca firman Tuhan. Dan orang dikhususkan dalam memimpin pujian. Bukan sekedar memimpin, tetapi harus ada urapan Tuhan dalam pimpinan. Di dalam pujian sukacita, dalam pujian penyembahan. Sehingga sidang jemaat yang dipimpinnya akan merasakan sukacita dalam Tuhan. Akan merasakan hadirat dalam Tuhan. Harusnya. Tapi kenapa orang yang dikhusus ini dia mengeluh. Seperti kita udah 3 dan 4 tadi ya. Asap berpandangan bahwa tampaknya kaum Lewi, pemimpin pujian, pemain musik, backing vokal, orang-orang di dalam hadirat Tuhan mimbar suci ini, kok hidupnya beda. Kontradisi dengan pernyataan ayat 1. Jadi teks teologis ini dihancurkan oleh pernyataan Asap di ayat 3 dan 4. Teks teologianya yaitu ayat 1-nya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi ketika Asap mulai membaca, tetapi aku sedikit lagi makin kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, aku melihat kemujuran. Dalam realitanya ayat 3 dan 4 adalah, kenapa orang tidak di luar Tuhan, orang yang tidak melayani Tuhan, hidupnya asal-asalan, tanda kutip, mereka kok selalu beruntung. Tanda kutip, kok sehat prima ya, gemuk seger. Tanda kutip, usahanya kok berhasil ya. Bapak Ibu merasakan hal itu? Kalau saya aplikasi ke masa kini,
Pak Pendeta, saya sudah setia beribadah di gereja Silang Jemaat Allah Ebenezer. Berapa tahun? Mungkin sekitar 20 tahun, 25. Tapi ekonomi saya kok soroh ya. Gini-gini aja ya, tidak ada peningkatan lah. Misalkan seorang yang melayani Tuhan tetapi punya keluhan juga seperti begini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dan itu sudah dialami oleh Asaf, sang pemimpin pujian. Ada yang berkata, saya sudah melayani Tuhan, jadi ketua kelompok, setia beribadah sejak kaum muda 11DG. Sekarang umur hampir belum setengah abad. Istilah sudah 20 sampai 25 tahun saya beribadah. Tetapi saya masih jomblo. Wow, katanya Tuhan baik pada orang hatinya. Tetapi saya sudah melayani setia, kok tinggal dijawab, kemana jomblo? Jodohku itu, jodohku. Wah, bisa kalau dia nyanyi, kemana? Pak, saya sudah melayani Tuhan, setia AF, setia ibadah, setia doa malam. Tapi kok saya sering sakit-sakitan ya, sakit kepala, sakit kuping ya, sering mendengar ya, sakit hati. Waduh, sepertinya mana ayat 1 teks teologianya bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Ini yang kita pelajari dari Asaf. Nobody perfect, betul. Walaupun ada orang sesempurna hidup menjaga kudusan, tetapi ketika ada persoalan yang realita, kadang-kadang dia hampir terjatuh. Untungnya Asaf hampir terjatuh, tergelincir, belum jatuh. Mungkin tangan Tuhan masih menopang tangannya. Apa yang kita lakukan? Saya ingat waktu kesaksian seorang ketua kelompok yang berkata, dia memandu materi loh Bapak Ibu. Berkata, Pak Gosa, saya ketika saya sakit, waduh, saya tidak punya uang, saat itu tidak ada BPJS. Kalau operasi ada batu di empedunya. Kalau diangkat itu mahal 7 jutaan. Lalu Bapak Ibu sudah berdoa, sudah serahkan Tuhan. Ya Pak, saya pusing, daripada saya pusing-pusing kelamaan, saya ambil jalan cepat. Apa? Itu loh Pak Gosal, saya pergi ke seorang ahli katanya. Dia beragama Katolik, dia berdoa, terus dia operasi dengan sebuah pisau. Dikeluarkan tidak berdarah, bahkan di dalam kamar operasinya ada ini. Wow, orang pintar. Mau nasihati sudah terlambat, sudah dilakukan. Sudah Bu, iya. Berapa biayanya? Wah, murah Pak. 500.000. Kalau operasi jutaan Pak, dari mana uang saya? Suami saya gimana? Seorang yang tahu firman, belajar, memandu, kadang-kadang hampir jatuh di dalam kecemburuan, melihat realita kehidupan. Tapi pada pagi hari ini mari kita belajar sama-sama. Tuhan masih baik bagi kita semua. Amin. Langkah selanjutnya, next berikutnya, firman Tuhan berkata, ya next betul. Asaf berkata di dalam Mazmur 73:28, tetapi aku suka pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menciptakan segala pekerjaannya. Dalam kebingungannya Asaf datang pada Tuhan ayat 17 dan mempercayai Tuhan di ayat 23 dan 24. Dan dia akhirnya mengalami titik balik. Dia menemukan kunci jawabannya dari Tuhan atas keluhannya. Apakah itu? Kalau di WPDF Lukas pasal 9 ya. Akhir hidup orang di luar Tuhan adalah kebinasaan. Akhir, ending orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya adalah kebinasaan. Lukas 9 ayat 25 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Disinilah Asaf kembali mulai membaca, menemukan jawaban ketika dia datang kepada Tuhan, masuk dalam hati Tuhan untuk menemukan jawaban-jawaban yang terjadi di dalam dunia nyata, bukan dunia hayal. Dunia sinetron bukan. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia menemukan jawaban-jawaban seperti ini. Next selanjutnya. Sesungguhnya itulah orang fasik ayat 12 ya. Mereka menambah harta dan senang selamanya.
Tetapi ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Selanjutnya, apa yang kita pelajari di Asap ini? Yang kita pelajari pertama, ketidaktaatan berujung ke binasa. Sama-sama kita baca ya, 2, 3. Ketidaktaatan berujung kebinasaan. Tanya kiri kananmu, mau hidup kekal atau binasa? Coba ayo senggol. Mau kekal atau binasa? Sesungguhnya ayat 18-19 di konteks Mazmur 73. Di tempat-tempat licin Tuhan taruh mereka. Tuhan jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap masa. Lenyap, habis oleh kedahsyatannya. Dahsyat apa? Dosa. Ayat Matius 27 ayat 21 mengatakan di WPDA, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, termasuk Asap, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk mereka yang melayani apapun jabatannya dalam organisasi gereja, apakah guru sekolah minggu, pengajar, pastoral, ketua rayon, ketua kelompok, ketua wilayah. Ini ditujukan kepada kita semua. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Kita melayani, menyebut Tuhan di dalam doa, di dalam AF, dalam ibadah raya. Tuhan, dengarkanlah doaku ini, jawablah doaku ini. Tapi yang Tuhan jawab adalah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Enggak cuma membaca firman, enggak cuma hanya menyebarkan firman, tetapi melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak, akhir hidup kita akan binasa. Next, selanjutnya. Ya, ini adalah godaan duniawi yang membuat orang Kristen menyimpang dari firman Tuhan. Godaan duniawi yang membuat orang Kristen menyimpang dari firman Tuhan. Yaitu, ini karena harta, tatah, dan wanita. Wow, mereka lupa Tuhan. Godaan-godaan ini membuat orang menjauh firman Tuhan. Godaan-godaan ini orang tidak taat pada firman Tuhan. Dan ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, ditujukan kepada mereka yang kenal Tuhan, yang dari gereja Kristen. Tapi godaan yang dahsyat, yang realita terjadi adalah harta, tatah, dan wanita. Dan sekarang adalah ketenaran. Orang pengen tenar, maka membuat sesuatu apapun yang penting tenar, baik atau tidak baik. Ini membuat orang jauh melakukan menyimpang dari Tuhan, maksudnya menyimpang dari firman Tuhan. Dan saya memberi contoh-contoh beberapa orang Kristen yang tahu firman, yang menyatakan saya seorang KTP-nya identitas Kristen, apakah dari bayi, dari kecil atau yang baru beberapa, tetapi ketika hanya sekedar tahu firman, sekedar identitas Kristen, ingat 3 godaan ini akan menghancurkan orang untuk tidak taat sehingga jatuh dalam binasaan. 3 godaan ini, bahkan tambah 1, ketenaran, viral. Bisa membuat orang Kristen, pelayan Tuhan, bisa jatuh dalam dosa. Mereka menyimpang dari Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa, tidak percaya lagi namanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dahulu mengkabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi serang beberapa tahun kemudian mungkin pengen viral, mungkin pengen sesuatu lain. Dia berkata Yesus bukan siapa-siapa. Dia pindah ajaran yang baru. Dia tinggalkan Tuhan Allah yang identitas KTP-nya adalah anak Tuhan Kristen. Sangat menyedihkan. Mungkin lo pikir, aduh Pak Gosal, lo wong yang pendeta yang gelas sajanya teologia, master of teologia, doktor of teologia, 8-9 tahun, bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kami yang kaum awamnya cuma ibadah saja, mudah sekali jatuh dalam dosa. Betul, tapi jangan ikuti contoh yang tidak benar. Tuhan Alkitab itu jujur dan adil. Dia mencatat siapa yang berhasil, siapa yang jatuh. Bukan kan hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab juga banyak yang jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia bertobat, dia angkat. Dan Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab mencatat dengan jujur. Baik kelebihan seorang tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh gereja.
kelebihannya maupun kelemahan dicatat. Supaya warning bagi kita untuk menjaga standar Alkitab yang paling benar. Tidak memfigurkan seorang pendeta, tidak memfigurkan seorang pemimpin, tapi figurkanlah seorang Yesus dalam hidupnya. Dengan membaca firman, setia membaca firman, setia beribadah. Jangan paling karena ada ajaran-ajaran, jangan berpaling karena pemimpin-pemimpin agamanya. Tapi setialah beribadah di mana kita beribadah. Setialah membaca Alkitab di mana ini adalah buku keyakinan kita kekekalan. Dan setialah melayani di mana kita ditempatkan di gereja tersebut. Amin. Dan percayalah, nama kita akan tercatat di kitab kehidupan. Mungkin di dunia kita tidak tercatat seperti ya. Masuk di dalam Facebook, masuk di dalam Google, nama-nama ini. Itu sementara menuju kebinasaan. Tetapi ketika kita setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman, setia melayani di mana kita berada, nama kita bukan hanya sementara dicatat, tetapi di kitab-kitab kehidupan, yaitu di kerajaan surga. Amin. Tidak melihat identitas kita, siapa pemimpin organisasi, tidak lihat jabatan gereja, tetapi hai hambaku yang setia melakukan firman Tuhan, masuklah dalam kerajaan Bapa di surga. Itu adalah contohnya. Next, berikutnya. Lalu apa kita pelajari dari pelajaran Asaf? Yang kedua adalah ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Amin. Tadi ketidaktaatan berujung kebinasaan. Yang kedua adalah ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Ulangan pasal 44, 40, 10 dan 13. Yang beberapa hari-hari kemarin kita belajar tetap kitab Ulangan ya. Di situ mengatakan Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Tadinya kontradiksi dengan Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Sekarang ketika Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan, kembali banyak-banyak baca firman Tuhan, kembali dekat dengan Tuhan, maka dia menemukan jawaban persoalan-persoalan realita dan kehidupan yang seperti dicatat dalam kitab Ulangan. Bahwa sama ketika orang yang tetap setia dan percaya pada Tuhan, yakin dan sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, tidak setengah-setengah beribadah, tidak setengah-setengah melayani, tidak setengah-setengah baca Alkitab, tetapi yang full melayani Tuhan, maka berkatnya adalah panjang umur. Sama bukan? Baik keadaannya, tubuh, jiwa dan roh. Wow, buah hanya gemuk tapi sehat, itu yang penting. Mau kurus gemuk tapi yang penting sehat. Dan diberkati keturunannya. Anak cucu kita orang-orang percaya. Ketika kita Paul ikut Tuhan baca firman, Paul setia melayani Tuhan, Paul mentaati firman Tuhan, berkatnya dahsyat juga. Amin. Kita taat. Ini yang kita pelajari, tubuh, jiwa, dan roh. Berkat Asaf ketika belajar. Ya. Selanjutnya ada video klip sebelum saya mengakhiri dengan kesaksian dan ini. Video klip dahulu tentang contoh ketaatan yang kecil. Tentang orang yang membawa kendaraan mobil. Ya, ada video klipnya ya. Cuma 2 menit lah, 1 menit mungkin. Kayak renungan 1 menit. Ini video klip 1 menit tentang ketaatan. Surga masih bisa dapat menunggu. Oh, masih koneksi. Ya, tadi saya sudah taruh di komputer. Wow, terganggu nih. Ya, saya akan tambah dengan kesaksian saja sebelum ini kita akhir dengan video klip.
Suatu ketika seorang ketua satelit di ujung bumi, satelit kita ya GSC ya. Ketuanya berkata kepada saya, Pak Gosal, dia bersaksi. Sambil dia menggunakan mobilnya Fortuner yang baru, dia bersaksi di mobil, tapi ketika dia bersaksi matanya bercucuran air mata. Dia berkaca-kaca tentang apa? Ketaatan pada firman Tuhan. Meskipun ada persoalan yang menimpa di dalam pelayanannya, di dalam hidupnya yang memfitnah hidupnya. Tapi ketika dia tetap setia, tetap taat melakukan firman Tuhan. Wow, penghiburannya dahsyat. Berkatnya luar biasa. Di tahun 2018 sebelum memasuki tahun 2019. Walaupun ada masalah dalam pelayanannya, tetapi dia setia dan taat melakukan firman Tuhan, taat setia beribadah. Dan apa yang terjadi? Ada godaan dunia yang menawarkan dia. Dipakai Bro San, orang dari Jepang. Orang Jepang biasa, kalau manggil seseorang nama dengan San, bapak mungkin ya. Dan ya San, terima kasih Anda sudah mau jual produk saya dari Jepang kepada negara Anda. Dan saya beruntung, Anda pun juga beruntung dapat komisi. Ya, sama-sama katanya. Beliau dengan apa? Bisnis kerjasama dia dengan orang Jepang ini, dia bisa membeli rumah di Geraha Natura yang harganya MM-an. Tapi dia nggak situ ya, digoda ya. Karena Anda sudah mendatangkan kebaikan, kerjasama yang baik, saya memberikan reward kepada Anda. Wow, apakah itu? Ayo, sekeluarga kami sambil Anda berjalan ke Jepang pada tanggal 22 sampai lewat Januari, insya Allah 2 minggu lebih. Anda kasihkan reward sekeluarga pergi ke Jepang, the first class, pesawat kelas 1. Wah, fasilitasnya dan hotel bintang 5. Semuanya all in ditanggung. Kalau dipikir-pikir hampir 250 juta rewardnya. Wah, saya kan sudah dapat komisinya berkat, tetapi reward ini ada lagi karena Anda. Supaya kita tetap menjalin komunikasi yang baik, kita ke sana bersama-sama, yuk ke tempatku dengan perusahaanku, biar kita lanjut lagi bisnis kita. Oke, senang. Tanggal berapa itu? Natal, Desember. Dia bilang. Dia lapor kepada istrinya, dia cerita. Gimana istriku, Bunda? Karena kita sudah diberkati Tuhan, akhirnya kita dapat reward yang kedua lagi, yaitu kita liburan ke Jepang. Padahal tahun lalu kita sudah ke Jepang ya, itu bayar, tapi yang ini gratis. Kalau kita set totality semuanya adalah 250 juta, gimana Bunda? Wah, tapi itu Natal, itu banyak Natal, ada ibadah Natal satelit, ibadah Natal area, ibadah tutup tahun, ibadah buka tahun, di mana kita sudah berkomitmen tidak boleh tinggalkan Natal, tidak boleh tinggalkan ibadah-ibadah yang tempat kita mengakhiri tahun ini di dalam rumah Tuhan dan mengawali tahun baru di rumah Tuhan. Kita beribadah dan melayani Tuhan sekeluarga. Istrinya Pak, coba tanya kepada bosmu ini, gimana ganti dengan uang komisi? Wah, kita udah dapat sampai beli rumah, ya coba aja dapat rewardnya. Kita nggak bisa, tanya lagi. Oke, Bursan kepada orang Jepang ini. Saya pikir-pikir, saya minta maaf. Karena apa? Itu di bulan Natal, saya harus pergi beribadah di ibadah Natal, ada 2, ada 3, sampai tutup tahun, tanggal 30, sampai buka tahun. Saya harus ada di rumah Tuhan, karena saya tahu di rumah Tuhan dia sumber pertolongan saya, sumber pertolongan rezeki saya, sumber pemulihan kehidupan rumah tangga saya. Wow bro, kalau cuma bicara Natal, Jepang, oke, full salju, enak liburan. Tapi kan saya tidak bisa ibadah, saya punya tanggung jawab. Di gereja saya bertanggung jawab untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sekali-sekali lah gak usah beribadah, refreshing lah. Wow, sekali-sekali ojo ibadah. Kalau ibadah kan bisa nanti-nanti. Sekali-sekali refreshing dirimu, kamu sudah capek bekerja. Tidak Bu, kami sudah berkomitmen bersama istri. Gimana kau ganti uang saja? Oh tidak bisa, kan sudah kita kasih. Ini bukan hanya liburan saja, tetapi untuk memperpanjang bisnis kita supaya bisa berjalan terus. Gak bisa ditukar lain, gak bisa. Ya sudah, kalau gitu kami maaf, kami menolak. Karena kami mempercayai Tuhan, karena Tuhan kami beribadah melayani Tuhan. Di situ sumber berkat kami. Wow, San, you tidak menyesal katanya. Tidak ada tawaran lagi, dikasih bonus you tidak ambil ya sudah.
Dan maaf mungkin untuk selanjutnya mungkin tidak ada hubungan kembali. No problem. Bagi saya berkat, rezeki, proyek itu datangnya dari Tuhan. Ketika saya setia beribadah, percaya pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Benar cancel. Dia bilang pada istri, gagal kita liburan free ke Jepang. Ya sudahlah Pak, toh kita sudah berangkat ke Jepang, toh kita tahu bahwa berkat kita bukan karena usaha kita, tetapi karena turut campur tangan Tuhan. Wow, tapi Tuhan baik. Orang yang punya komitmen teguh dan setia melayani Tuhan dan percaya pada firman Tuhan, gak berdusta. Dia tetap pegang janjinya. Pas mau masuk hari Natal, tiba-tiba ada proyek lagi. Dan ini cukup lebih besar lagi. Dengan proyek ini, bukan hanya saja dia bisa pergi ke luar negeri, dia bisa beli rumah kos-kosan seharga 1,2 miliar dan bisa pergi ke Eropa. Yang lebih mahal lagi, the first class. Dan memang dia akhirnya bulan Januari setelah lewat ibadah itu baru bersama keluarganya pergi ke Eropa, refreshing. Dia bilang, ketika dia taat pada firman Tuhan, Tuhan kasih berkat lebih dari apa dia pikirkan. Dan bukan itu saja, dia bisa pergi ke Eropa dan bisa membeli lagi rumah. Tiba-tiba Bro San ini telepon lagi, San, karena kami mempertimbangkan manajemen kami bahwa Anda begitu baik dan bagus di dalam bisnis ini. Dan kami merasa senang dengan sikap Anda dan ini ada. Oke, reward Anda tidak dihapus, tetap ada. Kapan saja Anda mau pergi ke Jepang, perusahaan kami siap mendanai liburan ke Jepang. The first class dan bintang 5 Star 5 Hotel. Wow. Kuncinya dia menangis cerita. Meskipun ada penderitaan, kesusahan dan pelayanan, ada penderitaan orang yang memfitnah dirinya, tetapi ketika dia tetap setia dalam hadirat Tuhan, setia beribadah, taat pada firman Tuhan bahwa orang benar akan dibela dan orang yang tidak benar pasti akan dijatuhkan Tuhan. Dan buktinya terjadi. Sambil dia menyetir mobilnya bersama saya di sampingnya. Dia menangis air mata. Mujizat yang dia alami di dalam Tuhan. Mujizat ketaatan. Coba lihat senggol kiri kanannya. Mau taat gak? Mau mujizat Natal? Mau mujizat taat gak? Ayo. Senggol, maukah engkau mujizat taat? Atau kebinasan? Ya, kita akhiri dengan video klip ini. Sudah? 1 menit saja.